Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Mas Arfan Lim ya. Kode perusahaan yang pertama yaitu SRSN dengan nama perusahaan yaitu PT Indo Acidatama Tbk. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, kita ganti dulu di sini grafiknya menjadi SRSN. Oke, kita enter. Nah, kalau kita lihat di sini ya, harga saham perusahaan PT Indo Acidatama ini itu cenderung sideways selama 1 tahun terakhir ya. Nah, harga tertingginya itu di harga 77, kemudian harga terendahnya di harga 53. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama bulan November ya. 1 bulan terakhir, kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir ini. Oke, kita buka dulu data broker summary-nya. Kita ganti di sini SRSN. Oke, kita klik tanggal 1 sampai tanggal 26. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, maka kita akan dapatkan net volume transaksinya. Di mana kesimpulannya itu terjadi small accumulation. Kalau kita hitung ya, di sini kesimpulannya ada akumulasi tetapi jumlahnya kecil. Nah, kita bisa lihat di sini broker YP itu melakukan akumulasi, kemudian YJ melakukan penjualan seperti itu. YJ juga melakukan akumulasi. Jadi investor lokal individual atau lokal institusi atau investor besarnya itu melakukan akumulasi di sini. Tapi jumlahnya tidak terlalu jauh berbeda. Tidak terlalu signifikan maksudnya seperti itu. Oke, kita lihat data peta kepemilikannya sekarang. Nah, berdasarkan data peta kepemilikannya, perusahaan Indo Acidatama ini 99,9% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless ya. Kemudian investor besarnya itu memiliki 83,8%. Wow, ini besar sekali. Ini opportunity yang cukup bagus nih kalau di perusahaan seperti ini ya. Nah, kemudian investor retailnya itu memiliki 9,3%. Jadi cukup kecil di sini. Ini hal yang paling baik ketika kita ingin investasi jangka panjang seperti itu. Jadi kalau investor besarnya yang memiliki di atas 5% itu melakukan akumulasi atau menambah kepemilikan mereka dari investor lokal publik, itu berarti mereka punya kepentingan untuk nantinya melakukan markup harga atau hajar kanan seperti itu. Mereka akan memborong saham-saham yang dijual di publik untuk mereka kumpulkan seperti itu. Nah, perusahaan yang kedua yang direquest oleh Arfan Lim ini adalah perusahaan Unilever ya. Kode sahamnya UNPR, nama perusahaannya yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, ini perusahaan sejuta umat, artinya semua orang tahu bahwa perusahaan Unilever ini ya produknya pasta gigi dan sebagainya. Oke, kita bahas sekarang ya, kita buka dulu datanya di iPod. Nah, di sini kita ganti dulu UNPR. Oke, kita lihat selama setahun terakhir. Nah, perusahaan Unilever ini selama setahun terakhir itu harga sahamnya dari 8.000 puncak tertingginya kemudian terus turun sampai puncak terendahnya di harga 3.800. Kenapa dia bisa turun? Karena investor asing terus jualan.
Jadi investor asing adalah investor pengendali di perusahaan ini. Mereka yang punya banyak sahamnya. Jadi ketika mereka jualan, harga sahamnya pasti jatuh. Nah, selama setahun ini, itu investor asing terus jualan. Padahal perusahaannya untung terus. Perusahaannya mencetak laba terus. Gitu, secara fundamental bagus. Tapi karena investor asingnya terus jualan, ya harga sahamnya jatuh. Disinilah kelemahan analisa fundamental. Nah, kemudian tepatnya di tanggal 29 September itu investor asing mulai masuk kembali, kemudian mereka mulai markup harganya sampai ke harga 5.000. Kemudian mereka jualan kembali, distribusi kembali, kemudian sekarang harganya di harga terakhir ya. Kemarin itu di harga 4.600-an. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat data broker summary-nya. Kita lihat di kenaikan ini ya, investor asingnya itu seberapa banyak sih aksi mereka. Apakah mereka ketika markup ini mereka sudah jual semua barangnya atau masih ada yang tersisa gitu. Atau masih belinya lebih banyak dibanding jualnya, seperti itu. Kalau seperti itu berarti mereka masih punya kepentingan untuk markup harga nantinya. Oke, kita cek data broker summary-nya ya. Oke, kita klik UNPR dari tanggal sebulan terakhir. Oh, kita ambil dari tanggal 1 Oktober aja deh. 1 Oktober sampai tanggal 26 November. Kita show. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini itu investor asing dan lokal ya. Investor asingnya cenderung distribusi di sini. Ya, mereka menggunakan BK, kemudian AK, kemudian YU, ZP, KZ untuk melakukan distribusi seperti itu. Nah, kemudian yang beli itu retail, ada YP, CC, kemudian di sini ada PD, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, selama sebulan terakhir ini, itu investor asing sudah menjual, namun mereka masih memiliki barang yang cukup banyak di sini. Jadi masih ada potensi untuk markup harga nantinya. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, ini yang paling penting ini. Nah, berdasarkan hasil riset saya, itu perusahaan Unilever 14,43%, ya, sangat kecil sekali, 14,43%. Sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Ini kecil ya. Kemudian dari 14,43% itu, investor lokal individual atau institusi itu memiliki 48,81%. Kemudian investor asing itu memiliki 51,69%. Jadi yang mengendalikan perusahaan ini itu masih investor asing. Mereka masih memiliki saham dalam jumlah yang banyak, makanya ketika di sini mereka jualan, ya, mereka mengurangi porsi kepemilikan mereka. Dan yang menampung siapa? Yang menampung kita, investor retail. Jadi harganya terus turun, banyak yang sedih, banyak yang curhat, rugi besar. Kenapa? Karena investor asingnya jualan. Jadi kita seharusnya nggak ngelawan asing di sini. Harusnya kita ngikutin asing. Ketika asingnya jualan, kita nggak usah beli. Supaya mereka nggak bisa jualan. Karena kalau kita nggak beli barang yang mereka jual, terus mereka jualnya sama siapa? Seperti itu. Jadi kalau tidak ingin harga saham sebuah perusahaan jatuh, kita jangan membeli. Karena kalau nggak ada yang mau beli, siapa yang mau jual? Dia nggak bisa jualan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Arpan. Untuk perusahaan Unilever bagus ya. Kalau secara fundamental bagus, tetapi ketika investor asing terus jualan, maka jangan berharap harga sahamnya akan naik. Kecuali investor asing mau akumulasi, mau mengumpulkan barang, kemudian mereka markup, barulah harga sahamnya akan naik. Jadi patokan kita di perusahaan Unilever ini adalah investor asing. Ikuti aksi mereka. Kalau mereka beli, kita beli. Kalau mereka jual, kita jual. Kalau kita nggak punya, jangan beli. Seperti itu.
Oke teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan dan ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya. Baik teman-teman investor, see you next time, salam cuan selalu.